manfaatnya ini bisa meningkatkan angka substansi dari Pak. Kemudian ini kan belum menangani kasus korupsi yang berat, apakah dengan kehadiran Komnas ini nantinya Polri akan menangani kasus korupsi yang berat dan dilaporkan? Kemudian Pak, terkait kasus korupsi yang belum selesai saat ini Pak, pembahasan mbak Putri, apakah itu bulan dan apakah bulan ini Januari atau tahun ini selesai Pak? Kemudian untuk Pak Ketua KPK, terakhir kami mendapat informasi dari Polda Metro, koordinasi supervisinya KPK telah berkoordinasi dengan Polda Metro terkait kasus Pak tindakan dari KPK tersebut. Baik, saya kira dengan dibentuknya Korpas Tipikor ini memiliki konsekuensi untuk bisa segera mengoptimalkan dan juga menyelaraskan terkait dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, dan kami sudah mulai menginventarisir, melakukan kerjasama dengan mitra-mitra baik yang ada di PPATK, yang ada di BPK untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus besar. Namun yang perlu kita perhatikan, karena kita juga akan melakukan perbaikan IPK, tentunya kita akan duduk bersama dengan seluruh APK yang ada, sehingga kemudian poin-poin yang bisa kita lakukan di satu sisi IPK kita semakin baik, namun di sisi lain terkait dengan masalah korupsi juga betul-betul bisa ditekan, dan tentunya terhadap korupsi besar kita lakukan tegak. Terkait dengan PR-PR yang harus dituntaskan, ya tentunya kita minta untuk betul-betul bisa dituntaskan seperti tadi yang ditanyakan oleh Mbak Juna. Ya. Dan saya kira itu beberapa hal yang akan kita laksanakan ke depan. Ya, jadi yang ditanyakan Dona tadi, ya, secara spesifik kami pimpinan belum mendapatkan laporan tentang hasil koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kedeputian Polri. Nah, nanti mungkin akan kami cek, kita penjelasannya detailnya seperti apa. Nah, setelah itulah pimpinan baru bisa mengambil langkah atau tindakan. Ya, terima kasih. Pak, Satu lagi. Pak, saya dari sini berita satu mau tanya sama Pak Setia, Pak, terkait dengan kasus Pak Hasto ini seperti apa ya Pak? Perkembangannya ini seperti apa? Oh, Pak, penggeledahan lagi ini seperti apa kan kita sudah digeledah. Nah, ini kan katanya setelah dari PDIP baru bisa konfrontatif Pak. Tadi kalau dengan Presiden, kalau misalnya langsung melakukan tadi apakah akan ada paksa atau seperti apa? Ya, prinsip lagi. Mas, satu lagi supaya Ya, jadi kalau itu sebenarnya ini kan kita forumnya adalah pertemuan dengan Polri. Jadi hal itu kemarin sudah dilaksanakan kegiatannya, kemudian jubir juga sudah menjelaskan kegiatannya apa segala macam, hasilnya juga sudah dirilis, gitu. Ya intinya tinggal menunggu saja. Prosesnya dilakukan oleh Kedeputian Penindakan, gitu. Teknisnya, detailnya semuanya dilakukan oleh para penyidik, gitu. Ya jadi prinsipnya kalau kami pimpinan itu melakukan pengawasan sepanjang sudah dilakukan dengan benar, dengan sesuai dengan ini, dan secara administrasi ada suratnya, ada tugasnya dan lain-lain. Menurut saya itu sudah formalnya sudah dilaksanakan. Pak Kapolri, izin Pak, pada 30 Desember yang lalu di saat KPJMN, Bapak Prabowo Subianto di K13 menyebut bahwa penegak hukum diharapkan bisa memperlakukan secara adil terhadap pelaku koruptor. Nah, dalam konteks itu kita ketahui bahwa memang kemarin terjadi kasus vonis yang lemah terhadap HP Nulis. Nah, hal semacam ini sebenarnya juga banyak terjadi di penegakan hukum yang lain. Bagaimana dari Polri sendiri upaya untuk menghadirkan keadilan dalam menangani pelaku koruptor, itu yang pertama. Yang kedua,
kemarin kita tahu bahwa ada sidang etik di kasus DWP, di mana ada oknum yang kemudian melanggar dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini untuk mencegah agar terjadi kembali, bagaimana Pak? Agar kita menyapu korupsi dengan sapu yang memang benar-benar bersih. Begitu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya kira yang pertama, saya memiliki optimisme bahwa Satgasus atau Potas Tipikor ini betul-betul bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, karena saya tahu satu persatu integritas dari rekan-rekan yang ada di Potas Tipikor. Yang kedua, tentunya dalam hal penanganan kasus-kasus, tentunya kita akan berusaha untuk mengoptimalkan recovery aset, sehingga hasil-hasil kejahatan yang kemudian itu memang harus kita amankan dan kita kembalikan kepada negara, ini akan kita optimalkan tanpa menutup bahwa pelaku besarnya juga harus kita tindak tegas. Saya kira itu menjadi bagian komitmen kita, dan rekan-rekan juga sudah lihat bahwa terkait internal ke dalam sendiri kita selalu menerapkan reward and punishment. Jadi anggota yang berprestasi tentunya kita berikan penghargaan terhadap pelanggaran-pelanggaran.